yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3. Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga uang hasil dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wawan Ritwan juga mengalir ke eks pramugari Garuda Siwiwidi Purwanti. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan dakwaan untuk Wawan Ritwan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 26 Januari 2022. Mulanya, jaksa mengatakan bahwa Wawan diduga melakukan pencucian uang bersama anak kandungnya, Muhammad Farsa Kautsar. Dari kasus tersebut tidak sesuai dengan pengamalan butir Pancasila, yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, atau E sila 5. Dari kasus tersebut kita akan belajar mengambil kesimpulan. Ada beberapa poin yang akan saya garis bawahi. Yang pertama, adanya tindakan pencucian uang. Dan pencucian uang tersebut diberikan kepada eks pramugari Garuda dan juga anak kandung dari terdakwa. Jadi, jawabannya adalah sila kelima, karena sikap tersebut melakukan pelanggaran butir, memperkaya diri sendiri dengan melanggar peraturan, mensejahterakan diri sendiri, bersifat foya-foya, dan melakukan tindakan pencucian uang sebagian dari korupsi, kolusi, nepotisme. Poinnya terdapat di intisari, yaitu berhubungan dengan KKN, dan juga ini adalah melanggar peraturan negara ya, bagian di sini, dan juga berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran, di mana terdakwa itu melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, juga orang-orang terdekatnya ya. Kita lanjutkan. Soal yang kedua, 8 orang kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus persekusi dan pelanggaran ibadah Natal di Gereja Pantai Kosta Indonesia, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Total saat ini sudah ada 9 orang menjadi tersangka persekusi dan pelanggaran ibadah Natal di GPI Tulang Bawang. Sebelumnya satu tersangka berinisial IMR yang menjadi tersangka. 8 tersangka baru memiliki peran berbeda saat peristiwa persekusi dan pelanggaran ibadah Natal di GPI Tulang Bawang. Nah, dari kasus tersebut tidak sesuai dengan pengamalan butir Pancasila, yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, ataukah E sila 5. Baiklah, dari contoh kasus tersebut, intisari yang bersinggungan dengan butir-butir Pancasila, yaitu lokasinya terlebih dahulu ya, ada di gereja. Yang kedua, adanya perayaan ibadah Natal. Yang ketiga, persekusi dan pelarangan ibadah Natal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari contoh kasus tersebut melanggar sila pertama karena tidak menghormati dan menghargai kebebasan keyakinan dan kepercayaan orang lain, mempersulit orang lain untuk beribadah, serta tidak membina kerukunan hidup beragama. Jadi seperti saya sudah jelaskan di intisari dari butir-butir pengamalan Pancasila, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, otomatis itu berkaitan dengan ibadah dan juga kepercayaan dan keyakinan itu selalu merupakan pelanggaran atau berhubungan dengan sila pertama Pancasila. Soal nomor 3, Bupati nonaktif Langkat yang terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK terbit rencana perangin-angin diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan manusia. Dugaan itu diungkap oleh Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, yang menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara dengan besi dan gembok di dalam rumah bupati tersebut. Dari kasus tersebut tidak sesuai dengan pengamalan butir Pancasila, yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, atau E sila kelima.
Kita akan mencari inti dari kasus tersebut, di mana ada beberapa poin yang akan saya garis bawahi untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Yang pertama, adanya dugaan perbudakan terhadap puluhan manusia. Yang kedua, adanya kerangkeng manusia berupa penjara. Sehingga dapat disimpulkan kasus tersebut melanggar sila kedua Pancasila karena melanggar hak asasi manusia, melakukan perbudakan, sehingga perbudakan ini juga otomatis melakukan tindakan yang semena-mena terhadap manusia, sehingga melanggar pada poin manusia sebagai ciptaan makhluk Tuhan, kita harus memanusiakan, serta melanggar keadilan, melanggar persamaan derajat manusia dan hak asasi manusia. Soal selanjutnya, soal yang nomor 4. Sesuai Undang-Undang IKN, Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres terkait tanggal pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara dengan keputusan Presiden. Ini adalah bunyi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang IKN. Nah, dari kasus tersebut sesuai dengan pengamalan butir Pancasila, yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, atau E sila 5. Nah, teman-teman, cukup jelas ya isi dari teks tadi bahwa adanya perpindahan ibu kota negara sudah melalui kesepakatan bersama. Presiden mengesahkan kebijakan tersebut sebagai perannya dalam pemerintah sesuai dengan butir Pancasila sila keempat, yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah sebagai hasil keputusan bersama. Soal nomor 5. Kelompok bersenjata yang mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua awal bulan ini telah menolak seruan pemerintah untuk menyerah. Alih-alih kelompok itu justru menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua. Kelompok tersebut ialah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau dikenal dengan TPNPB-OPM. Dalam video yang diposting di YouTube pada hari Senin 10 Desember 2018, juru bicara Komando Nasional TPNBP-OPM, Sebi Sambon, membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berisi penolakan menuruti seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog. Nah, dari kasus tersebut tidak sesuai dengan pengamalan butir Pancasila, yaitu sila ke A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, atau E sila 5. Kasus tersebut adalah contoh tindakan dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Yang terjadi adalah OPM ini menuntut untuk referendum. Hal ini untuk memutuskan masa depan Papua. Yang kedua, menolak seruan pemerintah untuk menyerah dan memulai dialog. Sikap OPM ini adalah menginginkan disintegrasi Indonesia dengan cara memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Jadi hal ini tidak sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga karena OPM tidak menginginkan kesatuan negara, nasionalisme, serta menginginkan adanya perpecahan dengan cara adanya disintegrasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.